Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Kaum muslimin, para santri, para ustadz, para ikhwan yang mudah-mudahan dirahmati Allah, para jamaah sholat gerhana bulan ataupun sholat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini telah terjadi gerhana bulan, yang mana posisi bulan pada malam hari ini yaitu adalah terhalang sinar matahari, terhalang bumi. Jadi bulan pada malam hari ini tidak mengeluarkan cahaya sedikit pun. Kenapa? Karena cahaya bulan yang berasal dari bumi terhalang, yang cahaya bulan yang berasal dari matahari terhalang oleh bumi. Dan kita bersyukur pada malam hari ini di saat fenomena gerhana yang fenomena langka ini terjadi, kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu perintah Rasulullah juga, yaitu rangkaian sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Kita memohon mudah-mudahan ibadah kita, rangkaian sholat kita pada malam hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah, karena dengan rahmat Allah tersebut insya Allah kelak manusia itu bisa dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik, suri teladan yang jelas, yang telah banyak mengajarkan kita. Salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah yaitu kita barusan melaksanakan ibadah sholat gerhana, yang ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, memohon mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kami selaku khatib mewasiatkan khusus kepada diri pribadi khatib dan pada umumnya kepada para jamaah sekalian untuk kembali meningkatkan keimanan, kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa, yaitu benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang artinya maka perbanyaklah bekal wahai manusia di muka bumi ini, karena sebaik-baik bekal agar bisa selamat di akhirat, sebaik-baik bekal agar bisa bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu saja, yaitu adalah bekal takwa. Jamaah sholat gerhana bulan, jamaah sholat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai dua ayat. Yang pertama adalah ayat dalam bentuk tulisan,
ayat dalam bentuk tulisan ataupun ayat dalam bentuk pajaan yang tertulis termaktub dalam mushaf Al-Quran yang saya pegang ini, yang kemudian inilah disebut dengan ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ada juga ayat-ayat Allah yang tidak termaktub, maksudnya ada ayat Allah yang di luar dari isi Al-Quran ini, yaitu ayat-ayat yang terdapat di bumi dan ayat-ayat yang terdapat di langit, atau ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini yang kemudian disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta ini. Dan kita ketahui bersama bahwa ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di bumi ataupun yang terdapat di langit itu tidak hanya berupa benda-benda, makhluk-makhluk, tidak hanya berupa tumbuhan, hewan, tidak hanya benda-benda mati, batu, tidak hanya benda-benda di luar angkasa, planet-planet dan semisalnya. Tetapi juga di sana ada ayat-ayat Allah dalam bentuk suatu fenomena, suatu kejadian, suatu peristiwa alam yang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya terjadi hujan, itu termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya terjadi gempa bumi, terjadi likuifaksi, terjadi banjir, itu merupakan ayat-ayat, juga ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergantinya siang dan malam itu juga termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi ikhtilaf inna syamsa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, itu merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Dan kita ketahui juga bahwa ayat-ayat Allah, peristiwa, fenomena, kejadian yang ada di muka bumi ataupun benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi dan di langit, itu mereka semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, entah itu benda-benda, makhluk, tumbuhan, hewan, benda hidup atau benda mati, di langit dan bumi semuanya seluruhnya itu mereka mentasbihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan kita ketahui bahwa salah satu bentuk ibadah benda-benda, fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa kejadian alam di alam semesta ini, bentuk ibadah mereka yaitu salah satunya adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk salah satunya tunduk, patuh, taat atas ketentuan yang Allah berikan kepada benda-benda tersebut. Mereka tunduk patuh atas qadha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdirnya Allah, atas qadha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh atas ketentuan yang Allah berikan pada benda-benda yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat ketentuan bagi bumi, yaitu bumi diberikan ketentuan untuk memiliki gaya gravitasi bumi. Maka tidak heran ketentuan ini terus dikerjakan oleh bumi, yaitu ketika kita melemparkan benda, menjatuhkan benda dari atas, pasti akan jatuh ke bawah, dan bumi tidak menentang ketentuan ini. Yang lainnya misalnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ciptaannya yang ada di langit dan bumi, perputaran bumi pada porosnya, yang kemudian terjadi siang dan malam, yang kemudian terjadi yang disebut rotasi bumi. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan, dan sampai hari ini bumi itu terus berputar, tidak putarnya terus, tidak berputar balik. Dan hari ini juga bumi terus beredar mengelilingi matahari, yang kemudian disebut dengan revolusi. Bumi tidak melakukan putaran balik, karena putaran balik ini menentang
ketentuan qadha-nya yang Allah tentukan pada benda tersebut. Termasuk peredaran benda-benda yang di langit, planet-planet semua beredar, semua terjadi atas qadha, ketentuan yang Allah tetapkan. Hujan jumlahnya Allah tentukan, hembusan angin kecepatannya sudah Allah tentukan. Dan para hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk fenomena langka pada malam hari ini yaitu terjadi gerhana bulan atau khusuf, merupakan takdir qadha, ketentuan yang Allah telah tetapkan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ke pintu samping kanan, pintu samping kiri, di sana kita akan lihat bulan sama sekali tidak mengeluarkan cahaya karena bulan tidak mendapatkan sinar dari matahari, karena sinar matahari ke bulan full ketutup oleh bumi. Kemudian ketika terjadi gerhana ini, gerhana ini dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika gerhana terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, sesegera langsung Nabi Muhammad SAW menuju masjid. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat bersama para sahabat. Setelah sholat kemudian Rasulullah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Dan ada beberapa penyampaian Rasulullah terkait dengan gerhana ini, khutbah yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama adalah akan kami sampaikan. Yang pertama adalah yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat gerhana. Kalau gerhana matahari disebut sholat kusuf, kalau gerhana bulan kemudian disebut sholat khusuf. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait sholat ini Rasulullah SAW bersabda, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mautin ahadin wala li hayatihi fa idza raitumu biha fafza'u ila shalah. Inna samsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fafza'u ila salat. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk mengerjakan salat, dan salat ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW ketika beliau naik mimbar untuk menyampaikan khutbah gerhana, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintahkan kita fafza'u ila zikrillah. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka sesegera mungkin untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa kita lakukan jika kita ingin mensucikan Allah, kita mengucapkan subhanallah. Jika kita ingin bertahmid, ingin memuji Allah, kita ucapkan, atau ingin meluapkan rasa syukur kepada Allah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan Allahu Akbar. Karena zikir ini juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah meminta pertolongan kepada Allah agar terhindar dari azab kubur atau fitnah kubur. Rasulullah SAW bersabda, annakum tuftanuna fil kuburi qariban min fitnatid dajjal. Bahwasanya kalian nanti itu akan mendapatkan suatu fitnah di alam kubur. Fitnah ini persis mirip menyerupai fitnah dajjal. Artinya fitnah ini tidak bisa dielakkan, pasti akan terjadi. Dan kita ketahui bahwa fitnah ataupun ujian di alam kubur, yaitu yang pertama adalah kita akan didatangi malaikat yang akan menanyakan kita. Malaikat akan bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Kemudian akan bertanya, ma kitabuka, apa kitabmu. Kemudian akan bertanya, ma dinuka, apa agamamu, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan manusia ketika di alam kubur, ketika di alam barzakh,
itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat kecuali hanya orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab. Ini juga tergantung tingkat amal ibadah, tingkat takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Tentu juga mengokohkan orang-orang yang beramal soleh, mempunyai kebiasaan beramal soleh. Fil hayatid dunya, di dunia. Bagaimana cara Allah? Di dunia dikuatkan oleh Allah, yaitu ketika manusia mendapatkan fitnah yang sangat besar, mendapatkan ujian yang sangat besar di dunia, yaitu fitnah terbesar, ujian terbesar nanti manusia ketika masih hidup di dunia, yaitu adalah diuji oleh Allah dengan sakaratul maut. Dan ini pasti terjadi. Waja'at sakaratul maut bil haq, pasti terjadi sakaratul maut. Dan seseorang tidak akan bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kecuali yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit, kecuali hanya orang-orang yang mempunyai kebiasaan iman dan amal soleh. Allah sendiri yang akan menggerakkan mulut lidah orang tersebut bisa mengucapkan kalimat thayyibah sehingga dia bisa husnul khotimah. Dan sedangkan Allah akan mengokohkan perkataan orang beriman fil akhirah, di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, yaitu ketika seseorang mendapatkan fitnah, ujian yang sangat besar di alam kubur, yaitu datang malaikat penanya, maka orang yang beriman dan mempunyai kebiasaan amal soleh, Allah mampukan, bisakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian Allah akan uji dengan fitnah-fitnah ujian berikutnya, yaitu akan diuji dengan yaumul qiyamah, hari kiamat, kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian yaumul hasr, hari pengumpulan, kemudian yaumul al-ardu, hari penyodoran kitab catatan manusia. Beruntung nanti manusia yang diberi catatan dari arah kanannya, kemudian dia terima dengan tangan kanannya, maka orang ini nanti seterusnya hisabnya dan seterusnya urusan di akhirat akan dimudahkan Allah. Dan merugilah orang-orang diberi catatan oleh Allah dari sebelah kirinya, oleh malaikat di sebelah kirinya, kemudian diterima dengan tangan kirinya, maka tanda orang ini adalah akan dipersulit, akan susah hisabnya sampai akhir. Kemudian setelah manusia diberikan catatan, manusia akan menghadapi ujian lagi, yaitu yang dinamakan yaumul hisab, yaitu hari dimintai pertanggungjawaban atas catatan-catatan manusia yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Detik demi detik akan dihisab, diminta pertanggungjawaban perbuatan manusia. Rupiah yang kita miliki akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadapi berikutnya yaitu al-haud, manusia akan diarahkan untuk masuk ke dalam telaga Rasulullah, tetapi orang-orang yang bisa menuju telaganya Rasulullah yang mana bersumber dari surga, mata air surga Al-Kautsar, yang mana telaga ini sangat dingin, melebihi dinginnya es, kan kemudian sangat manis, melebihi manisnya madu, kemudian sangat putih, melebihi putihnya salj atau salju, maka orang yang minum di haud telaganya Rasul tadi itu tidak akan haus selama-lamanya. Dan orang-orang yang terhalang untuk masuk bisa minum haud adalah orang-orang yang mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Setelah selesai kemudian manusia akan, setelah dihisab, dimintai pertanggungjawaban, manusia akan ditimbang amal perbuatan manusia di akhirat kelak untuk menentukan dia ahlul jannah atau dia ahlul neraka. Setelah ditimbang kemudian akan diuji oleh Allah untuk melewati sirat, titian jembatan. Sirat ini adalah letaknya di antara dua punggungan neraka. Dua punggungan neraka. Di bawahnya itu adalah neraka. Dan semua orang pasti akan melewati tanpa terkecuali meskipun itu Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman qadiyya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiyya. Bahwasanya tidak salah seorang dari kalian pasti illa wariduha akan melewati sirat. Itu Nabi juga akan melewati sirat. Yang mana ini dinaskan dalam kitab tauhid bahwasanya sirat ini
kecilnya tidak terlihat. Dia mempunyai sifat karakter menggelincirkan orang. Setiap yang lewat akan dihantam oleh kalalah, dihantam dengan benda yang sangat besar berduri akan jatuh ke bawah, ataupun akan digatek, dikait untuk jatuh ke dalam neraka. Dan orang-orang melewati sirat berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, secepat angin, secepat orang berlari, secepat larinya kuda. Ada juga yang merangkak, merayap, ada juga sampai ujung kemudian jatuh ke dalam neraka. Ini tergantung dari tingkat amal ibadah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nunajjil ladzina taqaw wa nadharibina fiha jizya. Dan Allah akan selamatkan orang bertakwa dan Allah akan jatuhkan dalam keadaan terlutut di dalam neraka, yaitu orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase berikutnya adalah syafaat. Kaum muslimin jamaah salat gerhana, salat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, yaitu Rasul berpesan, fafza'u ila dzikrillahi fad'uhu wa du'aihi wa istighfarihi, yaitu Rasulullah berpesan untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa. Karena peristiwa ayat-ayat kauniyah, peristiwa itu sifatnya ada dua. Ada peristiwa fenomena yang memberikan rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia berzikir subhanallah alhamdulillah. Tapi ada juga fenomena yang memberikan rasa takut. Allah memberikan rasa takut kepada manusia. Allah tampakkan fenomena peristiwa alam yang itu memberi rasa takut kepada manusia. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah Allah menampakkan peristiwa tersebut kecuali ingin memberi rasa takut kepada manusia. Termasuk gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah fenomena untuk memberi rasa takut kepada manusia agar manusia terus berdoa, beristighfar. Karena tidaklah terjadi fenomena yang itu fenomena jika memberi rasa takut kepada manusia, peristiwa bencana ataupun yang lainnya, kecuali disebabkan oleh kerusakan manusia itu sendiri. Zaharul fasada fil bari wal bari bima kasabat aydinas. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Manusia membuat kerusakan, yaitu kerusakan akidah. Menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Membuat kerusakan pemikiran subhat, membuat ideologi, keyakinan yang menyimpang dari Islam. Ada juga kerusakan akhlak, ada juga kerusakan hati, ada juga kerusakan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuncullah fenomena yang memberi rasa takut agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita disuruh untuk memperbanyak takbir. Faida ra'aytum dzalika fakabbiru. Apabila terjadi gerhana entah matahari entah bulan, maka kita banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya yaitu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk memperbanyak sedekah. Faida ra'aytum dzalika fakabbiru wa du'allahi wa sallu wa tasaddaqu. Bersedekah, berinfak, karena as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Hari ini kita diuji oleh Allah, yaitu adanya saudara-saudara kita seiman seakidah yang mempertahankan benteng umat Islam di bumi Syam, di Palestina, tepatnya di Gaza. Mereka membutuhkan perbantuan kita. Kita tidak bisa pergi ke sana, tapi kita bisa membantu mereka di sini. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, atau kita mengeluarkan harta kita fisabilillah untuk membantu saudara kita yang mempertahankan kiblat pertama umat Islam di muka bumi ini, yaitu di Gaza. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Amanah sudah menggalang dana, mengirimkan dana tersebut melalui YPP An-Nur, kemudian dilanjutkan ke Sahabat Al-Aqsa yang terkumpul, yaitu gabungan seluruh dana ada 103 juta lebih ditambah 0,5 atau setengah gram emas yang akan disalurkan oleh Sahabat Al-Aqsa yang kredibel, kompeten untuk menyalurkan dana tersebut ke saudara-saudara kita di Palestina. Silakan bagi para saudara jamaah sekalian yang ingin menginfakkan hartanya bisa ketemu dengan pihak pesantren untuk akan kami salurkan langsung ke Palestina insyaallah. Kemudian sebelum terakhir Rasulullah SAW ketika khutbahnya menganjurkan umat manusia yaitu untuk watawasau bil haq watawasau bil sabr, mengingatkan yang ma'ruf, yang baik-baik, kemudian bersabar atas larangan Allah, bersabar atas kemaksiatan yang Allah larang.
Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menasihatkan kepada kita semua ketika dalam khutbah salat gerhana, yaitu untuk memperbanyak tobat kepada Allah ataupun terjadinya fenomena gerhana ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena fenomena gerhana ini tidak lain tidak bukan adalah fenomena yang memberi rasa takut, yang mana rasa takut ini bagi orang beriman adalah titik balik untuk orang tersebut lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat khusuf gerhana yang benar-benar dirahmati Allah, kita tutup khutbah pada malam hari ini dengan sebuah doa. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang mempertahankan iman akidah kita di bumi Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal muta'diin a'daka ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazik jamahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adada maliki fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taf jihadan fi biladina wa fi kulli zaman wa kulli makan. Allah mansur ikhwanana al-muslimina wal mustadafina wal mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan wa alif baina qulubihim. Allahumma mansur ikhwanana al-muslimina wal mustadafina wal mujahidina fi Filistin wa fil Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli makan wa alif baina qulubihim. Allahumma mansurhum Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sukhatikal nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musyrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.